Salam sejahtera untuk kita semua, ya ahobu. Perkenalkan, saya Rospintaria Harefa, peserta Latsar CPNS 2021 Kabupaten Nias Utara, tahun anggaran 2022, Angkatan 53, Kelompok 3, nomor absen 3. Unit kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Utara, Jabatan Penyuluh Pelestarian Nilai Budaya dan Tradisi. Pengampu materi agenda 2, Yamnur Mahlia SST MKes. Pelatihan dasar ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Nias Utara bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai nilai loyal sebagai salah satu nilai dasar PNS yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Sejatinya, tanpa beradaptasi, akan menyebabkan makhluk hidup atau manusia tidak dapat bertahan diri dan musnah pada akhirnya oleh perubahan lingkungan. Sehingga kemampuan adaptif merupakan syarat penting bagi terjaminnya keberlangsungan kehidupan. Kebutuhan kemampuan beradaptasi ini juga berlaku bagi individu atau organisasi dalam menjalankan fungsinya. Dalam hal ini, organisasi maupun individu menghadapi permasalahan yang sama, yaitu perubahan lingkungan yang konstan, sehingga karakteristik adaptif dibutuhkan baik sebagai bentuk mentalitas kolektif maupun individual. Beberapa batasan terkait pengertian adaptasi yang dikemukakan oleh Sukanto. Yang pertama, proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. 3. Proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. 4. Mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. 5. Memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. 6. Penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi ilmiah. Lingkungan strategis di tingkat global, regional maupun nasional yang kompleks dan terus berubah adalah tantangan tidak mudah bagi praktek-praktek administrasi publik, proses-proses kebijakan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Dalam kondisi di mana perubahan adalah sesuatu yang konstan dengan nilai sosial ekonomi masyarakat yang terus bergerak, disertai dengan literasi publik yang juga meningkat, maka cara sektor publik dalam menyelenggarakan fungsinya juga memerlukan kemampuan adaptasi yang memadai. Perubahan lingkungan strategis ini menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Tidak ada satupun negara ataupun pemerintahan yang kebal dengan perubahan ini, pun demikian dengan Indonesia. Selain isu pembangunan ekonomi yang mendorong kompetisi antar negara di atas, kerusakan lingkungan juga merupakan variabel penting dalam memahami perubahan lingkungan strategis. Negara-negara di dunia yang juga diharapkan pada persoalan global dalam bidang keamanan dan keperdamaian dunia. Kasus-kasus seperti terorisme, radikalisme, konflik regional, dan sebagainya yang cenderung eskalatif dan bertransformasi menjadi cara dan pendekatan baru akan memaksa negara untuk mengadaptasi juga cara-cara baru dalam menghadapi dan menyelesaikannya. Pendekatan lama dalam menangani persoalan keamanan dan perdamaian tentu menjadi usang dan tidak ampuh lagi, sehingga negara perlu menemukan pendekatan lain yang lebih sesuai dengan tantangan isunya. Bentuk-bentuk kompetisi tidak langsung bagi negara adalah seperti kriteria kemajuan pembangunan, indeksisasi tertentu atau event-event olahraga dan sebagainya. Beberapa lembaga internasional maupun supranasional membuat kriteria negara yang seringkali digunakan sebagai rujukan keberhasilan kinerja sebuah negara. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui kerja ASN di sektornya masing-masing memerlukan banyak perbaikan dan penyesuaian dengan berbagai tuntutan pelayanan terbaik yang diinginkan oleh masyarakat. Kurang berkualitasnya layanan selalu muncul dalam berbagai bentuk narasi seperti terkait dengan maraknya kasus korupsi sebagai cerminan penyelenggaraan pemerintah yang tidak efisien. Kemudian banyaknya program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai sebagai cerminan ketidakefektifan roda pemerintahan. Selanjutnya, kecenderungan pelaksanaan tugas yang lebih bersifat rule-driven dan sebatas menjalankan rutinitas kewajiban sebagai cerminan tidak adanya kreativitas untuk melahirkan inovasi serta masih adanya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atau atas mutu pelayanan aparatur sebagai cerminan penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu.
Penekanan pada mutu kerja juga secara makna tertuang dalam peran ASN sebagaimana ditetapkan pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hubungan itu, maka efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu menjadi kata kunci bagi ASN agar berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Variabel yang tidak kalah pentingnya yaitu perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, Big Data, otomasi, dan yang lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi menjadi salah satu pendorong perubahan terpenting yang mengubah cara kerja birokrasi serta sektor bisnis. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa teknologi menjadi salah satu pendorong perubahan terpenting yang mengubah cara kerja birokrasi serta sektor bisnis. Pada masa di mana teknologi sudah menjadi tulang punggung seluruh bisnis proses di sektor bisnis maupun pemerintahan, maka penggunaan metode konvensional dalam bekerja sudah seyogyanya ditinggalkan. Peralihan ini tidak saja bertumpu pada pembangunan infrastruktur teknologi, tetapi juga memastikan sumber daya manusia, budaya kerja, mentalitas, dan yang tidak kalah penting yaitu tingkat aksesibilitas yang memastikan keadilan bagi warga negara untuk mendapatkan hak pelayanan. Dengan semakin intensnya penggunaan internet yang hampir semua bisnis proses pelayanan publik, isu keamanan atau cybersecurity menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan dan keamanan individu maupun organisasi. Masyarakat harus beradaptasi terhadap penggunaan internet ini, bukan hanya dalam penggunaannya saja, tetapi juga harus dilindungi dengan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya melindungi diri dan organisasi dari kejahatan cyber. Adaptasi tidak berhenti di kemampuan menggunakan, tetapi juga antisipasi dari konsekuensi yang mungkin muncul dari pelaksanaan cara-cara baru dalam bekerja dengan teknologi. Pelayanan publik berbasis digital menjadi salah satu tuntutan perkembangan teknologi dan juga kebutuhan kemudahan bagi warga dalam mengakses dan mendapatkannya. Digitalisasi pelayanan menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan peningkatan literasi digital masyarakat. Untuk memastikan bahwa negara tetap dapat menjalankan fungsinya dan pelayanan publik dapat tetap berjalan di tengah-tengah perubahan ini, maka kemampuan adaptasi menjadi penting dan menentukan, sehingga birokrasi pun dipaksa untuk turut mengubah cara kerjanya untuk mengimbangi yang menjadi tuntutan perubahan. Praktek administrasi publik sebagai pengejawantahan fungsi pelayanan publik oleh negara dan pemerintah selalu berhadapan dengan tantangan yang terus berubah dari waktu ke waktu. Tantangan ini menjadi faktor yang memaksa pemerintah untuk melakukan adaptasi dalam menjalankan fungsinya. Ada beberapa tantangan administrasi publik di negara maju menurut Gerton and Mitchell. Yang pertama, melindungi dan memajukan demokrasi melalui dengan cara melindungi integritas pemilihan dan meningkatkan partisipasi pemilih, memodernisasi dan menghidupkan kembali pelayanan publik, mengembangkan pendekatan baru untuk tata kelola dan keterlibatan publik, memajukan kepentingan nasional dalam konteks global yang berubah. Yang kedua, memperkuat pembangunan sosial dan ekonomi dengan cara menumbuhkan keadilan sosial, hubungan sosial kerjaan yang bermakna, kemudian membangun komunitas tangguh, memajukan kesehatan fiskal jangka panjang bangsa. Yang ketiga, memastikan kelestarian lingkungan melalui penata layanan sumber daya alam dan mengatasi perubahan iklim, menciptakan sistem air modern untuk penggunaan yang aman dan berkelanjutan. Yang keempat, mengelola perubahan teknologi dengan cara memastikan keamanan data dan hak privasi individu, serta menjadikan pemerintahan yang siap artificial intelligence. Rumusan tantangan perubahan lingkungan juga diperkenalkan dengan rumusan karakteristik VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility dapat diartikan sebagai dunia yang berubah dengan sangat cepat, bergejolak, relatif tidak stabil, dan tak terduga. Uncertainty di mana masa depan penuh dengan ketidakpastian, baru complexity di mana dunia modern lebih kompleks dari sebelumnya, masalah dan akibat lebih berlapis, berjalan berkelindan dan saling mempengaruhi. Situasi eksternal yang dihadapi para pemimpin bisnis pun semakin rumit. Ambiguity di mana lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas dan sulit dipahami. Setiap situasi dapat menimbulkan banyak penafsiran dan persepsi. Untuk dapat beradaptasi dengan baik terutama dalam menghadapi isu strategis, maka diperlukan kreativitas dan inovasi. Kreativitas dipandang sebagai sebuah proses pencarian hal-hal baru dalam mencapai atau menghadapi suatu masalah,
Ini artinya bahwa kreativitas merupakan kegiatan dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. Cara berpikir kreatif sangat berbeda dengan cara berpikir kritis. Kecenderungan berpikir kritis adalah kecenderungan memandang fenomena secara objektif, linear, dan tidak memberikan pilihan. Sementara kecenderungan cara berpikir kreatif adalah mencari kemungkinan lain, sangat subjektif namun memperkaya khazanah yang sudah ada sebelumnya. Ada beberapa dimensi-dimensi kreatif. Yang pertama, fluensi atau kefasihan ataupun kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas atau wawasan yang dimilikinya. Kedua, fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Tiga, elaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif. Yang keempat, originalitas, yaitu adanya sifat keunikan, novelty, dan kebaruan dari ide atau gagasan yang dimunculkan. Kreativitas yang terbangun akan mendorong pada kemampuan pegawai yang adaptif terhadap perubahan. Tanpa kreativitas, maka kemampuan beradaptasi dari pegawai akan sangat terbatas. Kreativitas bukan hanya berbicara tentang kemampuan kreatif, tetapi juga bagian dari mentalitas yang harus dibangun, sehingga kapasitas adaptasinya menjadi lebih baik lagi. Mitra dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. Yang kesembilan ada rules, di mana aturan main menjadi salah satu framework budaya adaptif yang penting dan tidak bisa dihindari sebagai bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Ciri penerapan budaya adaptif yang pertama, organisasi yang memiliki tujuan yang jelas dan tidak ambigu dinyatakan sebagai gagasan besar sederhana, sebuah gagasan yang berhubungan erat dengan semua staf dan bangga untuk didiskusikan dengan teman dan kolega. Yang kedua, terbangun suasana kepercayaan berbagi tanggung jawab untuk kesuksesan masa depan organisasi, di mana semua staf didorong untuk berpikir secara mandiri, saling memperhatikan, ramah dan saling mendukung dan tidak bertindak dengan kemanusiaan. Tiga, terdapat perilaku yang menunjukkan tanggung jawab psikologis, saling menghormati, menghargai pandangan dan pendapat satu sama lain, bekerja dalam tim yang merupakan tempat saling mendukung, di mana segala sesuatu diperdebatkan tanpa sedikit penghinaan, di mana kritik individu dan kerja tim disambut, dibahas, dan di mana pelajaran dipelajari dan diimplementasikan. Keempat, ASN yang bekerja ekstra dengan memberikan ide, pemikiran, stimulus yang tidak diminta satu sama lain, dan di mana minat mereka pada pelanggan, mereka menawarkan sesuatu yang lebih dari yang diharapkan, di luar kesopanan atau maksudnya saling menghargai, dan di luar layanan menawarkan perhatian dan minat pribadi. Yang berikutnya, unsur pemimpin yang memberikan tantangan kepada SN, yang memberikan kesempatan untuk pengembangan pribadi melalui pengalaman baru dan yang memperlakukan semua orang dengan adil dan pengertian. Keenam, sebuah organisasi yang didorong menuju kesuksesan organisasi dan pribadi secara intelektual, finansial, sosial, dan emosional. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN, di mana budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi, di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Untuk memastikan agar organisasi terus mampu memiliki pengetahuan yang mutakhir, maka organisasi dituntut untuk melakukan 5 disiplin, yaitu yang pertama, personal mastery, di mana pegawai harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Yang kedua ada shared vision, di mana pegawai harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Yang ketiga ada mental model, di mana pegawai memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin capai. Yang keempat ada team learning, di mana pegawai perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Yang ketiga system thinking, di mana pegawai harus selalu berpikir sistematis, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Yang kelima disiplin ini sangat aplikatif dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di lingkungan kerja masing-masing. Dengan mempraktikkan kelima disiplin tersebut, ada jalan bagi organisasi untuk selalu mendapat pengetahuan baru. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut. 1. Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Bentuk antisipasi dan kemampuan adaptasi ini diwujudkan dalam praktek kebijakan yang merespon isu atau permasalahan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan merupakan salah satu gagasan penting dari konsep reinventing government yang dipraktekkan di Amerika Serikat.
Dengan jiwa kewirausahaan ini, maka pemerintah dan birokrasi secara khusus melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien layaknya organisasi bisnis, memaksimalkan tata kelola aset dan modalnya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Pemerintah dalam memaksimalkan kinerja pelayanan publik maupun fungsi-fungsi lainnya, seyogianya mampu memahami dan memaksimalkan peluang yang ada. Terus kemudian memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Beradaptasi juga berarti beradaptasi berarti kemampuan untuk memasukkan pertimbangan kepentingan dari mitra kerja maupun masyarakat. Dalam hal ini, tujuan organisasi pemerintah harus dikembalikan pada fungsi melayani, yang berarti mengedepankan kepentingan mitra dan masyarakat. Terkait dengan kinerja instansi, budaya adaptif seyogianya diinternalisasi dan diwujudkan ke dalam organisasi sebagai upaya meningkatkan kinerja instansi. Budaya adaptif tidak dilakukan untuk menyerah pada tuntutan lingkungan, tetapi juga untuk merespon dan beraksi dengan baik kepada perubahan lingkungan dengan tujuan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja instansinya. Menurut Jeff Boss dalam majalah Forbes, ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan atau karakter adaptif yaitu 1. Eksperimen orang yang beradaptasi, terus kemudian melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh. Orang yang mudah beradaptasi tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, beradaptasi, memperhatikan sistem, membuka pikiran dan memahami apa yang diperjuangkan. Membangun organisasi adaptif menjadi sebuah keharusan bagi instansi pemerintah agar dapat menghasilkan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan publik. Organisasi adaptif baik di sektor publik maupun bisnis dapat dibangun dengan beberapa preskripsi yang kurang lebih sama, yaitu antara lain membuat tim yang diarahkan sendiri, menjembatani silo melalui keterlibatan karyawan, dan ketiga menciptakan tempat di mana karyawan dapat berlatih berpikir kreatif. Grindel menggabungkan dua konsep untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah adaptif dengan indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia adaptif. Kedua, penguatan organisasi adaptif. Dan ketiga, pembaharuan institusional adaptif. Salah satu praktik perilaku adaptif dalam menyikapi isu lingkungan strategis yang bercirikan ancaman VUCA seperti yang disarankan oleh Johansson dan dapat kita terapkan dalam lingkungan kerja kita. Yang pertama, hadapi volatility dengan vision, di mana kita harusnya bisa menerima dan merangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja yang konstan dan tidak dapat diprediksi. Perubahan merupakan keniscayaan, oleh karena itu perubahan tidak untuk dilawan tetapi perlu diterima dan dirangkul agar menunjang kinerja organisasi. Kemudian, hadapi uncertainty dengan understanding. Kita disarankan untuk berhenti sejenak untuk mendengarkan dan melihat sekeliling. Hal ini akan membantu kita memahami dan mengembangkan cara berpikir dan bertindak baru sebagai respon terhadap ancaman ketidakpastian. Kemampuan untuk memahami sesuatu menjadi salah satu kunci dalam menghadapi ketidakpastian. Kemudian yang ketiga, hadapi complexity dengan clarity, di mana berkomunikasi secara jelas dengan tim kita sebaiknya dilakukan. Kemudian dalam situasi yang kompleks, komunikasi yang jelas membantu kita memahami arah tim dan organisasi. Berkomunikasi secara jelas senada dengan komunikasi secara efektif. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif, kita dituntut untuk tidak hanya memahami prosesnya tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan kita secara kreatif. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi bersifat dua arah, yaitu di mana makna yang distimulasikan sama dan atau serupa dengan apa yang dimaksudkan oleh komunikator atau pengirim pesan. Kemudian hadapi ambiguity dengan agility, di mana kita disarankan untuk mendorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi dan ketangkasan. Adapun kata kunci dari nilai loyal sebagai salah satu nilai dasar PNS yang dapat kita ambil dari pembahasan ini adalah yang pertama, inovasi, antusias dan proaktif. Baik, selamat siang. Selamat Pak. Jadi sengaja saya mengumpulkan kita pada siang hari ini. Sekarang ini kita sedang bukan mengalami sih, tetapi sedang menghadapi sebuah problem kurangnya peningkatan kunjungan wisata.
Jadi sengaja saya panggil, saya mau dapat menggali kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan supaya bisa meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten ini, saudara. Ada ide? Saya Pak, Silakan. kalau menurut saya salah satu faktor penyebab kurangnya kunjungan wisata di Kabupaten Nias Utara ini menurut saya Pak, karena minimnya informasi mengenai objek wisata tersebut. Jadi bagaimana kalau seandainya kita bikin sebuah aplikasi yang berbasis data dan informasi yang memuat mengenai lokasi wisata, terus kemudian akses menuju lokasi wisata, penginapan, terus kemudian harga yang dibutuhkan untuk bisa mencapai akses untuk bisa mengakses lokasi tersebut, sehingga para wisatawan pun mendapatkan informasi yang jelas, dan melalui informasi harga tadi mereka bisa mempersiapkan diri kayak gitu kan, berapa yang harus mereka persiapkan untuk bisa mencapai lokasi wisata tersebut. Jadi